Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasalim. Setelah wafatnya Sayyidina Ali pada tahun 661 Masehi, 19 Ramadan 40 Hijriyah, anak sulungnya, Sayyidina Hasan bin Ali, dibayat sebagai khalifah oleh kaum muslimin di Kufah, ibu kota kekuasaan Khalifah Sayyidina Ali sebelumnya. Namun, posisinya segera diperhadapkan dengan tantangan serius dari Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syam, Suriah, yang secara terbuka menolak otoritas Al-Hasan, dan mengklaim dirinya sebagai pewaris keabsahan Khalifah Sayyidina Utsman. Konflik ini memuncak sejak pertempuran Siffin pada tahun 657 Masehi, yang berakhir buntu dan memicu munculnya kelompok ekstremis Khawarij, yang menolak pihak manapun, tetapi membunuh Sayyidina Ali kemudian. Muawiyah bin Abi Sufyan mengerahkan tekanan militer dengan menyerang Kufah, upayanya dikomunikasikan melalui utusan dan surat, bersikeras bahwa Al-Hasan melepaskan kekuasaan, serta melakukan diplomasi politik untuk melemahkan dukungannya. Unit-unit pasukan Sayyidina Hasan mulai mengalami mutasi, banyak yang berpaling karena janji, suap, atau takut akan pertempuran lebih lanjut. Sayyidina Hasan sendiri terkena luka, dalam satu upaya pembunuhan yang dilakukan kelompok Khawarij terhadap dirinya, menambah tekanan moral. Merespons situasi ini, Sayyidina Hasan dengan lembut namun tegas, mengajukan tawaran damai. Ia tidak ingin darah kaum muslimin tertumpah sia-sia, saat umat Islam sedang menghadapi berbagai tantangan. Sayyidina Hasan kemudian memerintahkan agar utusannya, Abdullah bin Al-Harits, menghadap Muawiyah dengan pesan, "Jika engkau menjamin keselamatan orang-orangku, aku akan setia kepadamu." Sebagai respons, Muawiyah mengirimkan selembar kertas kosong yang sudah bertanda capnya, memberi kebebasan penuh kepada Al-Hasan untuk menulis syarat-syarat perdamaian yang dihendakinya. Dalam surat bersejarah itu, Sayyidina Hasan menetapkan beberapa syarat penting yang mencerminkan ideal keadilannya. Pertama, Muawiyah wajib memerintah sesuai Al-Quran, Sunnah Nabi, dan teladan Khalifah yang soleh. Kedua, kekuasaan tidak boleh diwariskan, atau diserahkan kepada orang pilihan, tapi harus lewat musyawarah, syuro. Ketiga, jaminan keamanan menyeluruh terhadap nyawa, harta, dan kehormatan, untuk siapapun dimanapun di bumi Islam. Keempat, para pendukung Hasan serta anggota keluarga Ahlul Bait dipastikan aman. Kelima, Hasan berhak menerima syariat dari perbendaharaan Kufah, beberapa riwayat, 5 juta dirham, dan hasil pendapatan dari daerah seperti Darab Jard Ahwas. Keenam, Ali bin Abi Thalib tidak akan dicela atau dikutuk, dikunut sholat atau secara terbuka, selama Hasan masih hidup. Ketujuh, setelah wafatnya Muawiyah, kekuasaan kembali kepada Hasan, dan jika ia wafat, jatuh kepada Husain. Sayyidina Hasan tinggal menanti pengakuan atas surat itu. Dalam beberapa versi, dihadiri oleh utusan Muawiyah, ia membacakan isinya, lalu mereka kembali ke Syam untuk meminta pengesahan. Setelah itu, pada Agustus tahun 661 Masehi, Rabiul Awal 41 Hijriyah, Hasan secara resmi melepaskan gelarnya sebagai khalifah setelah masa pemerintahan singkat sekitar 6-7 bulan. Ia kemudian pindah ke Madinah untuk pensiun spiritual, sambil tetap menekankan bahwa ia tidak mundur karena kekalahan, tetapi demi menjauhkan fitnah dan perselisihan yang lebih besar. Peristiwa ini dikenal dalam khazanah sejarah sebagai Am al-Jamaah, Tahun Persatuan, karena di saat umat Islam terpecah dalam perang, Hasan berhasil menyatukannya kembali lewat diplomasi damai, bukan melalui pedang. Meski Muawiyah tidak menunaikan mayoritas ketentuan, misalnya soal penunjukan keuangan, niat Sayyidina Hasan tetap teguh, menyelamatkan umat dari pertumpahan darah dan menjaga persatuan. Ia memilih mengorbankan kekuasaan duniawi, demi maslahat umat. Kendati banyak pihak, termasuk sejarawan mengaguminya, namun sebagian kecil mencap sikapnya sebagai kelemahan. Sayyidina Hasan pun dengan penuh hikmah menjawab, keutamaan menjaga nyawa kaum muslimin,
jauh lebih penting daripada mempertahankan kekuasaan. Setelah memilih menetap secara dewasa di Madinah pasca perjanjian damai, Sayyidina Hasan menapaki hari-hari penuh berkah, namun juga penuh ancaman tersembunyi. Berbagai riwayat sepakat bahwa penyebab wafatnya adalah racun, walau identitas pelaku penanggung jawab masih menjadi perdebatan di kalangan umat dan ulama. Menurut Ibnu Sa'd, yang diceritakan oleh Umair Ibnu Ishaq, Sayyidina Hasan pernah mengungkap saat beliau sekarat. "Sekelompok dari hatiku telah gugur. Aku telah diracuni berkali-kali, namun belum pernah diracuni seperti kali ini," kata Sayyidina Hasan. Ketika Sayyidina Husain menanyakan siapa yang meracuninya, Hasan menolak menyebut nama, demi menghindari fitnah terhadap orang tak bersalah. Riwayat lain menyebutkan bahwa racun berbentuk kalomel merkuri klorida, disajikan dalam mangkuk emas, jenis racun berat dari wilayah Bizantium, yang membuat organ dalam Sayyidina Hasan rusak parah dan memicu kematian kritis setelah beberapa hari. Mayoritas sumber menyampaikan bahwa Ja'dah binti Al-Asyad, istri Sayyidina Hasan, menjadi pelaku utama. Ia diyakini melakukan aksi ini karena janji politik dari pihak Muawiyah, dengan diganjar uang tunai sebesar 100.000 dirham, dan janji perkawinan dengan putra Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. At-Tabari mengungkap bahwa Muawiyah mengirim pesan lewat Ja'dah binti Al-Asyad, "Bunuh Hasan, dan aku akan menjadikanmu istri Yazid," serta memberikan harta besar sebagai imbalan. Setelah Sayyidina Hasan wafat, Muawiyah hanya menepati pembayaran uang, namun membatalkan pernikahan dengan Yazid, dengan alasan menjaga hidup anaknya. Dalam sumber lain menyebutkan keterlibatan Muawiyah dan Marwan, yang diyakini memberi instruksi kepada Ja'dah bin Al-Asyad untuk melakukan tindakan fatal tersebut. Meski kisah ini dominan, para ulama klasik memperingatkan, bahwa tidak ada bukti yang kuat secara syar'i, terkait tokoh pasti yang meracuni Sayyidina Hasan. Beberapa menyatakan spekulasi tentang Muawiyah atau Yazid tidak dapat dibuktikan secara autentik, dan sebagian klaim dianggap diturunkan turun-temurun tanpa dasar yang valid. Ibnu Katsir menambahkan, laporan bahwa medis menyatakan, racun telah merobek ususnya, namun ketika Sayyidina Husain bertanya siapa pelakunya, Hasan menjawab dengan lembut, "Jika orang yang aku kira itulah, biarlah Allah yang membalas, dan jika bukan, aku tidak mau orang tak bersalah menjadi korban." Sayyidina Hasan diketahui mengalami pendarahan berat selama sekitar 3 hari, pasca konsumsi racun fatal ini. Tubuhnya melemah, napasnya tersengal, hingga akhirnya wafat pada tanggal 2 April tahun 670 Masehi atau 5 Rabiul Awal tahun 50 Hijriah. Selama detik-detik terakhirnya, ia menunjukkan keimanan teguh dan kebesaran hati, menolak menyebar nama pelaku demi menjaga keamanan umat, dan menghindari pertumpahan darah yang lebih besar. Beberapa saat sebelum ajal menjemput, Sayyidina Hasan masih menunjukkan jiwa besarnya, tentang pentingnya persatuan di kalangan kaum muslimin. Di detik-detik terakhir hidupnya beliau sempat berwasiat, "Bila aku wafat, makamkanlah aku dekat makam kakekku Rasulullah. Untuk itu, mintalah izin terlebih dahulu kepada Ummul Mukminin Aisyah. Bolehkah aku dimakamkan di rumahnya, di samping makam Rasulullah? Akan tetapi, jika ada pihak yang menentang keinginanku, usahakanlah agar jangan sampai keinginanku itu mengakibatkan pertumpahan darah, dan makamkanlah aku di pemakaman umum," kata Sayyidina Hasan kepada adiknya, Sayyidina Husain. Dan benar saja, saat jenazahnya hendak dikebumikan, perselisihan terjadi antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Keturunan Umayyah mengunggat keinginan Sayyidina Hasan tersebut, karena menurut mereka, Khalifah ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, yang keturunan Umayyah saja tidak dimakamkan di samping Rasulullah. Sementara orang-orang Bani Hashim bersikeras, bahwa ini adalah wasiat terakhir Sayyidina Hasan yang harus ditunaikan. Di tengah ketegangan itu, Abu Hurairah, sahabat Rasulullah yang terkenal sebagai periwayat hadis, berhasil menengahi kedua kubu yang berselisih. Ia mengingatkan pesan Sayyidina Hasan, bahwa jika pemakamannya menimbulkan masalah, maka ia meminta untuk dimakamkan di pemakaman umum saja.
Akhirnya, jenazah Sayyidina Hasan dikuburkan di pemakaman Baqi. Berdekatan dengan makam neneknya, Fatimah binti Asad, ibunda Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Banyak kisah hikmah yang diambil dari kisah Sayyidina Hasan. Seorang yang dijuluki oleh Rasulullah sebagai pemuka pemuda surga, ia rela memberikan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, demi tidak terjadi perselisihan. Ketika sakit saat sedang diracuni pun, ia enggan untuk mengungkapkan siapa pelakunya. Dan di saat di akhir hidupnya pun, saat dimakamkan, ia telah mewasiatkan untuk mengalah, itu semua demi tidak terjadinya pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Semoga dengan adanya kisah ini, dapat menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.